Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi Indonesia. Pemirsa, Indonesia diprediksi akan cepat melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Meskipun pemulihan ekonomi secara global masih loyo. Keyakinan akan pemulihan ekonomi yang lebih cepat ini didasarkan atas keberhasilan Indonesia menangani pandemi COVID-19, di mana antara gas dan rem berjalan dengan orkestrasi yang harmonis. Salah satu sektor yang menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri batubara. Lonjakan harga komoditas global yang mendorong tingginya kinerja ekspor ini turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2022. Hasilnya adalah ekspor Indonesia pada kuartal pertama tahun 2022 tumbuh signifikan 16,22% secara tahunan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 19 September 2022 dengan tema Energi Berlimpah untuk Negeri bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, loh. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat ya. Bagaimana ekonomi Indonesia juga sehat, dan juga kita melihat bagaimana energi yang berlimpah untuk negeri ini benar-benar bisa mengamankan atau mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Gauden, kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan oleh media Indonesia untuk pagi ini. Anda mengetahuinya sudah ada berita duka berpulangnya Profesor Azumardi Azra yang pada saat terakhir beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers. Selamat berpulang Kak Edi. Ini kepergian Prof. Azumardi Azra ini apa artinya untuk kita, Bang Gauden? Ya, bangsa ini tentu kehilangan ya seorang intelektual yang mengambil jarak dengan kekuasaan. Walaupun sekarang pada saat terakhir itu menjadi Ketua Dewan Pers Indonesia. Tentu beliau itu bukan hanya tulisannya yang menarik ya, buku-buku yang menarik, juga artikel-artikel beliau, tetapi pada tingkah lakunya juga menarik untuk diteladani. Kenapa, Bang? Ya, beberapa waktu lalu datang ke Media Indonesia, datang bersilaturahmi selaku Ketua Dewan Pers. Banyak cerita-cerita yang menarik yang disampaikan beliau, bagaimana beliau ketika menjabat Ketua Dewan Pers menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara, yang fasilitas itu sesungguhnya masih jauh lebih bagus fasilitas yang didapat oleh dirinya sebelumnya. Gitu. Tetapi jadi, karena menyesuaikan. Menyesuaikan. Gitu. Jadi inilah contoh intelektual yang tetap rendah hati ya. Tetap rendah hati, dan kepergiannya tentu saja mengejutkan, dan bangsa ini merasa kehilangan. Baik. Kita harap nilai-nilai baik yang diwariskan oleh almarhum Profesor Azumardi Azra bisa bangsa ini teruskan ya, Bang ya. Dan nilai toleransi dan kemajemukan yang selalu disuarakan oleh beliau ini tentu patut kita wariskan terus-menerus. Baik, semoga kita bisa melihat kemunculan Azumardi Azra yang baru, yang membawa nilai-nilai persatuan bangsa, dan kita juga menyatakan turut berduka cita kepada keluarganya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Kali ini dari halaman dalam, halaman 2 di harian Anda, terkait dengan tim sepak bola U20 Indonesia atau sering disebut Garuda Nusantara yang lolos meyakinkan. Ini walaupun memang bukan tim dewasa ya, tim senior, tapi apa artinya ini untuk bangsa kita, Bang Gauden? Ya, kalau senior itu kan disebutnya tim nasional ya. Betul. Kalau yang ini tim Nusantara ya, tim Garuda, biasa disebutnya sebagai tim Garuda. Ini semangat juang ya, bagaimana mereka dalam posisi kalah tetapi bisa mengembalikan keadaan tanpa kenal lelah di dalam berjuang. Mestinya sikap patriotik dan tanpa kenal lelah untuk
berjuang itu juga ditularkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai satu negara dan satu bangsa. Ini yang penting, semangat juang anak-anak muda yang mereka perlihatkan di lapangan hijau, tidak kenal lelah walaupun sempat kalah dan mampu membalikkan keadaan. Kita memberikan profesit kepada mereka ya. Di berita ini dikatakan bagi Anda mungkin yang tidak sempat mengikuti pemirsa pertandingan ini, Vietnam tadinya sempat unggul dan Indonesia menyamakan kedudukan pada menit ke-82. Pada umumnya kan pertandingan sepak bola 2 kali 45 menit ya Bang ya. Ya, betul. Dan kemudian di menit ke-84 Indonesia bisa menang. Ini sesuatu yang betul tadi kata Bang Gaudens, jadi contoh bagaimana kita tidak boleh menyerah sampai titik darah penghabisan, begitu ya Bang ya? Ya, usia itu tidak tidak memperlihatkan apakah orang itu mampu untuk ngotot di dalam memperjuangkan sesuatu. Ini kita belajar dari anak-anak muda yang baru 19-an tahun ya. Kita harapkan semangat untuk pantang menyerah itu bisa kita tiru. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang PDP disahkan pekan depan. Widih, ini akhirnya jadi betul akan disahkan Bang Gaudens atau jangan-jangan nanti ada kejutan lagi, mundur lagi nih Bang, bagaimana Bang? Ya mudah-mudahan tidak mundur karena ini kesepakatan di tingkat 1. Jadi pembahasan undang-undang itu kan melewati 2 tingkatan ya, tingkatan 1 dan tingkatan 2. Setelah disepakati di tingkat 1, kesepakatannya itu menyepakati rancangan undang-undang ini untuk dibawa di paripurna dan diminta untuk disahkan rapat paripurna. Dan seluruh fraksi sudah menyepakati, pemerintah juga menyepakati. Kiranya undang-undang yang sudah berjalan 2 tahun ya, 2 tahun sudah berjalan tapi tak kunjung disahkan. Kita baru melihat pentingnya undang-undang ini atau orang baru berteriak tentang undang-undang ini, termasuk DPR sendiri berteriak tentang rancangan undang-undang ini. Kalau ada data yang bobol gitu kan, datanya bocor, data bocor gitu kan, data diperjualbelikan, baru kita ribut. Setelah ribut, diam lagi, tidak kunjung disahkan. Mudah-mudahan ini ikhtiar ya, ikhtiar bangsa ini untuk lebih mengedepankan terbentuknya kedaulatan digital gitu. Baik, kita harapkan pekan depan ya, betul-betul pekan depan nih Bang, bukan pekan depan di tahun yang lain begitu ya. Kita mesti dikawal sih. Itu dia, undang-undang PDP ini bisa disahkan untuk jadi dasar hukum bagi kita melindungi data kita semua. Baik, kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke editorial. Editorial hari ini diberi judul Energi Berlimpah untuk Negeri. Kalau bicara energi ini kan Bang Gaudens, kita bicara soal keamanan dan kedaulatan. Apakah kemudian energi yang berlimpah untuk negeri ini benar-benar sudah mengamankan kebutuhan kita? Lalu kita juga memang berdaulat, tidak lagi tergantung kepada barang-barang yang kita harus impor dari luar. Bagaimana Bang? Ya, yang disoroti di dalam editorial ini terutama tentang batu bara ya, batu bara yang oleh bangsa ini memberikan komitmen kepada dunia internasional, dunia global gitu, bahwa kita akan mengurangi emisi karbon itu di 2060 ya, dimulai dari 2030. Tetapi kita tahu bahwa Indonesia sebagai produsen atau penghasil batu bara terbesar di dunia ya, diikuti oleh Tiongkok dan India, Australia, Tiongkok dan Australia, menjadikan 3 negara ini sebagai penghasil batu bara terbesar di Asia Pasifik. Gitu. Nah, batu bara yang ada sekarang itu sangat berlimpah, memang benar gitu ya. Berdasarkan data yang disodorkan oleh Kementerian SDM itu, bahwa Indonesia memiliki total sumber daya batu bara itu sebesar 143,73 miliar ton ya. Dengan cadangan batu bara itu mencapai 38,80 miliar ton. Itu artinya berdasarkan prediksi itu batu bara ini masih menjadi primadona selama 30 tahun ke depan gitu ya. Selama 30 tahun artinya selama 5 kali pilpres lah kira-kira gitu. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian energi yang berlimpah ini benar-benar yang pertama bisa bermanfaat untuk Indonesia, yang kedua benar-benar juga bisa kita pastikan batu bara tidak mencemari lebih jauh lagi, karena kan katanya
batu bara ini salah satu energi yang tidak bersih, Bang. Itu pertanyaannya yang akan kita bahas di editorial, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 19 September 2022, energi berlimpah untuk negeri. Energi berlimpah untuk negeri. Indonesia diprediksi akan cepat melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, meski pemulihan ekonomi secara global masih loyo. Keyakinan pemulihan ekonomi lebih cepat didasarkan atas keberhasilan Indonesia menangani pandemi COVID-19, di mana antara gas dan rem berjalan dengan orkestrasi yang harmonis. Tengok saja Standard Chartered Bank menurunkan proyeksi ekonomi global tahun ini, yaitu dari 3,4% jadi 3% karena risiko resesi Amerika Serikat dan Uni Eropa di tengah lonjakan inflasi. Menariknya, bank yang bermarkas di Inggris itu justru memperkirakan ekonomi Indonesia pulih lebih cepat tahun ini. Bahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia naik dari 4,8% menjadi 5,1% pada 2022. Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kinerja pemulihan ekonomi Indonesia termasuk kategori terbaik di antara negara G20 dan ASEAN. Keyakinan ini bukan omong kosong apabila kita melihat faktor-faktor yang mendukung pemulihan ekonomi lebih cepat. Sederet fakta bisa memperkuat keyakinan tersebut. Di antaranya, pertama, PDB real pada 2021, di mana Indonesia berada 1,6% di atas level pra-pandemi. Kedua, tren pemulihan ekonomi Indonesia semakin membaik dengan pertumbuhan ekonomi berada di atas 5% pada 3 kuartal berturut-turut, sementara di banyak negara justru mengalami perlemahan, bahkan anjlok. Ketiga, tingkat inflasi Indonesia masih relatif moderat di angka 4,9% dibandingkan dengan banyak negara-negara lain. Keempat, stabilitas eksternal Indonesia terjaga baik. Hal itu ditandai dengan surplus neraca pembayaran yang ditopang oleh kinerja ekspor yang tumbuh 32%. Salah satu sektor yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional adalah industri batu bara. Lonjakan harga komoditas global yang mendorong tingginya kinerja ekspor turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2022. Alhasil, ekspor Indonesia pada kuartal 1 2022 tumbuh signifikan sebesar 16,22% secara tahunan. Kenaikan kinerja ekspor tidak terlepas dari harga komoditas yang meningkat, salah satunya batu bara. BPS mencatat ekspor komoditas batu bara ini memberikan kontribusi 4,5% terhadap total PDB Indonesia pada kuartal 1 2022, meski ekspornya sempat dilarang oleh pemerintah pada awal tahun. Industri batu bara memiliki peran strategis. Pertama, meningkatkan penerimaan negara. Kedua, mendukung ketahanan energi yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian. Dunia sedang kalang kabut menghadapi krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina. Namun Indonesia justru memiliki pasokan energi yang menggembirakan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah ruah, diantaranya dari pertambangan mineral dan batu bara. Kekayaan ini perlu dikelola dengan matang, akuntabel, transparan, dan mensejahterakan rakyat. Sumber daya alam yang berlimpah itu patut kita syukuri. Namun demikian, hal itu jangan hanya dipandang sebagai komoditas perdagangan, melainkan harus menjadi modal pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan nilai tambah bagi anak negeri. Untuk memberikan nilai tambah, kuncinya ada di hilirisasi. Presiden Joko Widodo pada tahun lalu pernah meminta peta jalan optimalisasi batu bara dalam negeri dipercepat. Tujuannya adalah agar Indonesia segera bergeser dari negara pengekspor barang mentah batu bara menjadi pengolah bahan mentah sebagai barang jadi atau setengah jadi. Optimalisasi batu bara dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan menuju transisi energi, misalnya dengan gasifikasi batu bara atau dimethyl ether atau DME. Lalu gasifikasi batu bara menjadi syngas dan yang diperlukan industri petrokimia serta DME yang sangat penting sebagai substitusi LPG sehingga bisa mengurangi impor LPG. Banyak jalan ke Roma,
Kekayaan energi yang berlimpah sejatinya harus menjadi berkah, bukan musibah. Dengan demikian, target pemerintah pada akhir 2030, Indonesia sudah menjadi negara net zero dalam hal emisi karbon, bukan hal yang utopis. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan Bang Godin, sebelum kita berdiskusi Bang, kita mau coba bertanya langsung kepada salah seorang pelaku industri batubara. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan CFO PT ABM Investama Terbuka dan Director of Operations PT Media Jaya Bersama, Hans Manu. Pak Hans, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Bang. Ya Pak Hans, kita pada pagi ini membahas bagaimana energi berlimpah untuk negeri. Ingin tahu Pak, update terakhir kondisi industri batubara saat ini seperti apa? Apakah memang ini masih menjadi satu faktor penyumbang, satu sektor penyumbang utama pendapatan bagi bangsa kita, atau seperti apa kondisi terakhir ya Pak Hans? Iya, ini menarik kalau batubara nih Bang. Kalau saya lihat, apalagi dengan kondisi sekarang ya. Yeah. Jadi energi saat ini yang paling murah itu sebetulnya batubara nih. Dan untuk saat ini dengan adanya supply and demand tentunya ya, jadi harga batubara itu mungkin mengalami tingkat kenaikan yang tinggi sekali gitu. Ini belum pernah terjadi selama mungkin 10-20 tahun ke belakang nih. Iya. Dan oleh karenanya juga ini menjadi kontribusi positif lah buat ekonomi Indonesia sebetulnya. Dan ini yang harus kita cermati, karena di satu sisi kenaikan harga batubara ini ya Mas, itu pastinya ada sisi revenues dan sisi cost-nya juga kan. Jadi di satu sisi ada revenues yang baik, tapi di satu sisi juga bagi penggunanya kan cost-nya naik ya Mas. Betul. Nah saya lihat ini yang kita sama-sama perlu cermati, dan kemudian saya lihat pemerintah harusnya memegang peran bagus lah sebagai orkestrasi di sini Mas. Oke. Kita tahu di waktu yang tidak lama lagi akan ada pertemuan ya Pak Hans ya, bagaimana pelaku-pelaku industri batubara akan bertemu. Nama pertemuannya Coal Trans Asia, konferensi dan pameran batubara tingkat Asia. Itu diharapkan siapa yang hadir dan apa sebenarnya manfaat pertemuan ini? Apakah misalnya mau membicarakan apakah kalau misalnya keadaan kondisi geopolitik sudah membaik, kemudian harga batubara mungkin bisa jadi turun, atau seperti apa? Apa target dari pertemuan itu, Pak Hans? Iya, jadi Coal Trans itu sebetulnya event rutin, Mas. Oh, itu event rutin, jadi Pak? setiap tahun event rutin, Mas. Setiap tahun diadakan di Bali. Ini sudah 2 tahun vakum sejak pandemi. Jadi kemudian ini adalah tahun pertama setelah pandemi kita bertemu lagi. Pada saat harganya bagus pula. Jadi ini event menarik. Pertemuan ini adalah mempertemukan antara para pemain di industri batubara. Jadi di dalamnya ada pembeli, penjual, dan juga ada pemerintah di dalam sini ya. Jadi ada perwakilan dari pemerintah akan datang. Eventnya sendiri dari tanggal 18 sampai 20 Mas. 18 sampai 20 bulan. Ini saya sedang di Bali by the way Mas. Oh, sedang berlangsung ya? Oke. Sedang berlangsung, ya. Baik. Pak Hans, Media Jaya Bersama salah satu pelaku, itu apa yang akan diberikan di dalam pertemuan ini, Pak? Ya, kalau boleh saya cerita sedikit Media Jaya Bersama. Jadi, Media Jaya Bersama ini pemilik tambangnya MIFA dan BEL di Aceh. Kami ini satu-satunya yang operator tambang yang berjalan di Aceh, Mas. Karena ini cukup berat di Aceh itu. Kita mendirikan perusahaan ini dengan objektif awalnya adalah untuk memajukan pendidikan di Aceh pasca tsunami. Jadi ada Yayasan Sukma Bangsa duluan berdiri, tapi kemudian kan harus ada engine yang menjalankan yayasan ini. Nah ini kemudian didirikanlah MIFA, kemudian BEL, baru Media Jaya Bersama. Nah ini menarik karena di sana satu-satunya tambang batubara di Aceh dengan gar rendah, Mas. Jadi kalau di batubara ini ada
GAR. Istilah spesifikasi secara untuk sederhana apa itu GAR itu, Pak? Kalau GAR itu secara sederhana itu berarti batu bara dengan kalori rendah, dengan harga juga murah, Mas. Harganya rendah dia. Oke. Jadi kalau kita berjualan dengan kalori rendah ini, itu kita harus siap-siap dengan psikologis mental yang kuat, karena pada saat harga turun itu mungkin pemain lain akan exit dari bisnis ini. Nah ini kita karena objektif kita yang tadi di depan bukan untuk profit sebetulnya kan ya. Bukan tujuannya profit, tapi tujuannya adalah lebih untuk pendidikan di Aceh. Jadi kita jalan terus waktu harga turun juga. Ya, saya juga baru tahu ini Pak Hans, yang saya pahami Aceh itu kalau memang ada tambang biasanya dulu gas ya yang saya tahu ya. Dan ternyata bisa ada batu bara dan sudah digali juga di sana. Itu menggali dengan tenaga asing atau tenaga putra bangsa sendiri itu Pak Hans? Nah kita ini selalu dengan semangat untuk sebanyak mungkin mempekerjakan masyarakat Indonesia, Mas. Jadi betul, jadi dengan kan kita melihat bahwa teknologi juga kita bisa lakukan ini gitu. Putra bangsa itu banyak sekali talenta-talenta yang bisa diekspor untuk ini gitu. Jadi semuanya dari putra bangsa sih, Mas. Dan bahkan dengan adanya Yayasan Sukma, kebanyakan putra bangsa, dengan adanya Yayasan Sukma itu sekitar 20% dari karyawan kami sudah dari penduduk, bahkan lebih dari 20% itu sudah penduduk Aceh loh, lokal dari masyarakat Aceh. Penduduk sekitar tambang begitu ya? Betul banget. Bahkan sudah sampai di managerial level saat ini. Iya. Pak Hans, ini kan kalau bicara sumber energi bukan hanya ada batu bara ya, tapi ada juga yang lain, ada minyak, ada gas, ada bahkan nuklir juga ada begitu. Dan beberapa orang mengatakan batu bara ini bukan energi yang bersih. Makanya kemudian kalau kita lihat pemerintah, Kementerian ESDM mengubah batu bara, peta jalannya mengatakan batu bara coal ini diubah harus menjadi gas atau di metal ether atau bentuk-bentuk yang lain. Kalau melihat kondisi industri batu bara sekarang, apakah itu siap untuk dilakukan Pak Hans? Karena kalau saya berpikir, wah nanti akan ada biaya tambahan mengubah menjadi gas, mungkin akan membuat profit menjadi lebih rendah, manfaat bagi rakyat sekitar berkurang, atau seperti apa Pak Hans melihatnya? Ya, kalau saya melihatnya kembali Mas ya, bahwa bisnis itu kan dibuat bukan profit ya. Bisnis itu tujuannya adalah untuk people gitu, untuk masyarakat, untuk komunitas. Jadi pada waktu dikatakan bahwa batu bara itu kotor lah gitu ya Mas ya. Nah kita harus melihatnya itu dari satu sisi bahwa saat ini batu bara adalah harga energi yang paling rendah Mas. Paling efisien dia. Sehingga kalau kita mau melakukan suatu transisi itu cut off-nya tidak bisa di satu titik. Dia akan ada periode gitu. Oleh karena juga itu saya lihat pemerintah kan mungkin di 2030 lah baru ada betul-betul zero gitu kan. Iya, rencananya ya. Rencananya akan seperti itu. Nah saya melihat juga kita ke arah sana sih Mas. Nah untuk itu kita melihat bagaimana dengan industri batubara yang sekarang ini, dengan eksplorasi, dengan semua kekayaan alam yang diberikan Tuhan itu ya kita mengembalikan itu ke alam ya. Artinya operation tetap jalan gitu Mas. Iya. Tapi Pak Hans kan proses gasifikasi itu kan akan menimbulkan biaya tambahan ya Pak. Itu industri batubara, kalangan pelakunya termasuk Pak Hans dan teman-teman di ABM, di MDB, itu siap untuk melakukan itu dengan tentunya bisa tetap profit atau seperti apa pandangannya Pak? Ya, kami melihatnya itu sebagai salah satu ini Mas, salah satu metode saja Mas, karena tujuannya kan sebetulnya transisi energi kan. Betul. Jadi caranya bisa lewat gasifikasi atau bisa juga lewat transformasi energi yang lain, itu kami masih lihat sih Mas. Jadi yang paling efisien untuk perusahaan, sehingga perusahaan nanti bisa memberikan profit yang lebih untuk didistribusikan ke masyarakat, itu yang kami lihat. Gasifikasi hanya salah satu cara Mas. Itu masih kita lihat. Iya. Terakhir Pak Hans, kalau melihat betapa besarnya kontribusi sektor batubara untuk ekonomi Indonesia,
kira-kira peran strategis ini akan tetap bertahan berapa lama Pak? Apakah masih puluhan tahun atau mungkin ya tadi sesuai target 2030 mungkin akan langsung berkurang signifikan? Bagaimana Pak Hans? Ya kalau saya melihat Mas, ini Indonesia kan satu dari 10 pemilik cadangan batubara terbesar dunia gitu. Indonesia tuh kalau saya tidak salah dengan data terakhir masih nomor 7 atau nomor 6 gitu. Jadi artinya ke depan itu sebetulnya batubara ini masih bisa dengan reserve ya cadangan batubara di Indonesia itu sekitar 30 miliar Mas. Itu padahal setahun kan kita produksi hanya 500-an 600-an juta gitu. Jadi masih bisa bertahan puluhan tahun sebetulnya. Baik. Nah, dengan itu terus kemudian bagaimana memanage batubara ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Nah, itu yang tadi yang kita coba sih, Mas. Oke. Kita ikuti nanti apa aja hasil-hasil yang dihasilkan dari konferensi yang sedang diikuti Pak Hans ya. Dan kita berharap juga industri batubara ini bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Hans Manu, CFO PT ABM Investama Terbuka dan Director of Operations PT Media Jaya Bersama. Selamat pagi Pak Hans. Pertanyaannya Bang Gaudens, kalau saya garis bawahi tadi, batubara ini ya kita melihat kontribusinya besar, tapi kan katanya ini termasuk energi yang relatif kotor, padahal kita mau menolkan emisi karbon di 2030 pemerintah. Itu akan bisa tercapai tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama? Sekarang tinggal 8 tahun lagi kan? Pasti tercapai sih ya, kalau ada kemauan baik untuk itu. Tapi pertama-tama yang harus kita ingatkan bahwa saat ini batubara itu masih mengambil porsi paling besar di dalam penyiapan energi nasional. Energi baru dan terbarukan itu kan baru sekitar belum sampai 10% ya dari total energi yang dibutuhkan negeri ini. Karena energi itu masih bersumber pada batubara, kita berharap para pelaku usaha ini juga mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Itu kan di pasal 102 dan 169 itu berbicara tentang apa yang dikenal sekarang ini sebagai hilirisasi ya. Walaupun istilah hilirisasi itu tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 3 2020. Yang dikenal di sana itu peningkatan nilai tambah batubara itu. Di dalam peningkatan itu kan ada peningkatan mutu, ada bagaimana mengolah berikat, bagaimana gasifikasi, kokas dan sebagainya sampai kepada batubara cair gitu ya. Batubara campur air. Nah, ini yang disebutkan di dalam undang-undang tentu mempertimbangkan bagaimana hasil dari batubara yang tadi dikatakan Leo itu mencemari lingkungan bisa berkurang ketika dia berubah wujudnya. Gitu. Kalau melihat ini kan batubara sedang bagus-bagusnya harganya ya, dan sudah nature-nya pengusaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tapi tadi menarik yang disampaikan Pak Hans bahwa ada juga kepentingan lain. PT ABM tadi mengatakan ingin juga memberdayakan manusia, orang-orang, masyarakat di sekitar tambang supaya punya nilai mandiri. Kalau kita melihat ini, apakah ini juga hal yang juga dimiliki oleh pelaku-pelaku industri batubara yang lain? Karena kalau melihat, wah ini mumpung harganya mahal, kita keruk sebanyak-banyaknya, kita jual sebanyak-banyaknya, mumpung harganya sedang tinggi-tingginya. Bagaimana Bang? Ya, yang dikatakan Pak Hans Manu itu kan dalam perspektif bagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu benar-benar diaktualisasikan di dalam tindakan gitu ya. Tidak hanya sebatas teks gitu. Tidak hanya wacana kan, bumi ini kan dan seluruh isi di dalamnya itu kan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, rakyat yang mana tentu pertanyaannya. Betul. Rakyat Indonesia tentu dibayar lewat pajak. Tapi bagaimana rakyat sekitar tambang itu? Nah, dalam kerangka bagaimana memberikan manfaat bagi rakyat, karena itu mestinya ditiru apa yang dilakukan oleh Pak Hans dan kawan-kawan itu. Rakyat seputar tambang itu dilibatkan di dalam operasi tambang itu sendiri, sehingga ada manfaatnya. Tentu juga ada bagian yang bisa dinikmati oleh
pemerintah daerah, pemerintah provinsi, termasuk CSR yang kalau dikelola dengan baik, ini salah satu bentuk partisipasi masyarakat di dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Bicara soal pasokan energi, Bang, kan kita juga tahu ya bahwa khususnya di Jawa Bali, energi listrik ini sebagian besar adalah hasil dari pembangkitan menggunakan bahan bakar batu bara. Dan di awal tahun kita sempat kaget-kaget juga karena waktu itu pemerintah sempat melarang ekspor batu bara karena katanya waktu itu adalah PLN kekurangan pasokan batu bara. Kalau tidak dibantu, dipasok, maka bisa jadi listrik di Jawa Bali akan padam selama sekian lama. Pertanyaannya Bang, apakah kepentingan negara ini itu bisa diamankan karena di sisi yang lain ada potensi keuntungan yang besar sekali kalau pengusaha batu bara itu menjualnya keluar. Apakah kemudian energi yang berlimpah ini pasti bermanfaat untuk negeri kita, Bang? Secara regulasi bisa, karena setiap pengusaha itu ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, tidak seluruhnya untuk diekspor. Domestic market obligation itu ya, betul. DMO ya. Nah, persoalannya atau pertanyaannya, apakah pemerintah punya instrumen untuk memastikan bahwa para pengusaha ini mematuhi ketentuan yang ada itu tidak. Kalau kita lihat perjalanannya, memang benar Presiden sempat melarang ekspor batu bara, tetapi tidak sampai 2 pekan ya, dari yang seharusnya 1 bulan, itu kan dicabut. Betul. Itu artinya bahwa para pengusaha itu memang patuh. Kalau diingatin terus-menerus, patuhlah. Oke, pertanyaannya adalah apakah energi berlimpah untuk negeri ini benar-benar kita bisa lestarikan? Karena kita tahu banyak sumber energi yang memang unrenewable, tidak bisa diperbaharui lagi. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Gaudin, sampai tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudin, sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang, kita coba bertanya juga kepada pemirsa Metro TV, apakah kita melihat energi berlimpah untuk negeri ini? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Gaudin. Selamat pagi, Pak Ihwan. Silakan, Pak, pendapat Anda. Begini ya, kaya tapi miskin. Seperti ayam kelaparan di dalam lumbung padi. Lalu natural resources, sumber daya alam Indonesia itu luar biasa. Dunia mengakui. Dan itu faktual aktual. Yang jadi masalah sekarang, kenapa itu sampai terjadi seperti ini? Karena baru kena COVID, bisa dijadikan alasan. Kemudian yang kedua, sekarang ini masyarakat dalam pemulihan kembali kesehatan tubuh, sehingga penghasilan mereka itu 485.000 1 bulan. Nah, dalam keadaan seperti ini, kok masih ada orang yang usulkan supaya gas itu diganti dengan elektronik. Wah, ini pikirannya kemana orang ini? Jadi kalau begitu, yang jadi masalah adalah nomor 1, tata kelola. Saya ulangi lagi, tata kelola terhadap kekayaan alam Indonesia, terutama masalah energi. Ini kan lalu itu tata. Saya lari kepada itu, terutama yang dimiliki oleh BUMN. Yang kedua, kaitannya dengan korupsi yang luar biasa. Lalu mubadir. Yang ketiga, mubadir itu menempatkan orang, terutama di BUMN, itu bukan pada tempatnya, tapi didasarkan kepada balas budi politik. Nah, tata ini yang manusia rusak. berarti ya. Kemudian berikutnya yang terakhir itu sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu menurut saya bukan hanya dikuasai oleh negara kekayaan itu, tapi dimiliki oleh negara dalam hal tertentu dan kelola tertentu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi persoalannya sekali lagi, jangan diceraikan antara hukum positif dengan moralitas. Baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Ong Mehwa di Pejaten, kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong, pendapat Ibu? Silakan Bu. Iya,
negara kita berlimpah ruah dengan energi. Iya. Ya, jadi subsidi untuk masyarakat itu ya jangan dicabut. Oke. Agar masyarakat menerimanya dan tidak protes, Bang Leo. Batu bara memang terbesar dunia. Karena cucu saya ada di sana, Bang Leo, di Kalimantan. Oke. Iya, jadi masyarakat juga dilibatkan, Bang Leo, untuk mengelola batu bara ini. Tetapi juga Ibu mengharapkan lingkungan di sekitar tambang itu juga diperhatikan. Amdalnya agar masyarakat itu sehat, Bang Leo. Kelestarian lingkungannya ya. Iya. Jadi memang kita mengambil kekayaan alam kita. Baik. Tetapi kita juga memperhatikan kesehatan masyarakat di sekitar, Bang Leo. Baik. Nah, dengan kenaikan batu bara, kita sambut dengan gembira, Bang. Kita syukurin karunia Tuhan yang berlimpah untuk negara kita. Tahun 30 itu masih kita nikmati, Bang, masih kaya raya. Nah, tidak akan habis. Nah, cuman jangan sampai masyarakat ini berlomba-lomba untuk korupsi. Nah, kan juga dan juga mencemari. Jadi korupsi juga harus dimiskinkan, Bang. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mihwa di kawasan Pejaten, Jakarta. Selamat pagi, Bu. Menarik yang disampaikan Pak Iwan, Bang Gaudens. Kalau menurut Pak Iwan, negara itu bukan hanya menguasai, tapi harus memiliki juga sumber-sumber energi. Apa emang harus begitu, Bang? Ya, kalau dimaknai pasal 33 itu memiliki, memang negara yang memiliki. Tetapi persoalan penguasaan itu, pertanyaan itu kan apakah benar-benar harus dikuasai oleh negara atau negara itu membuat regulasinya sehingga swasta. Di dalam struktur Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada 3 pelaku ekonomi itu, ya BUMN, pengusaha dan juga koperasi. Mestinya semuanya dilibatkan gitu. Penguasaan oleh negara itu dalam pengertian negara membuatkan regulasinya dan regulasi itu dipastikan bahwa akan dijalankan dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak harus spesifiknya misalnya semua kekayaan alam dalam hal ini batu bara dimiliki, diusahakan oleh BUMN ya. Swasta juga bisa ikut di situ. Ya, itu kan sudah final ya. Iya. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang tafsiran original Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 itu kan sudah dikeluarkan. Pemahamannya itu dikuasai oleh negara itu tidak berarti seluruhnya dikelola oleh negara. Gitu. Kalau melihat soal alam tadi, Bang, yang disampaikan oleh Bu Ong Mihwa, kan memang stigma di banyak pertambangan zaman dulu ya, ketika pertambangannya sudah selesai, barang tambangnya sudah habis, umumnya itu tidak begitu bagus atau malah rusak kalau saya boleh bilang kondisi lingkungan di sekitar lokasi tambang itu. Bagaimana bisa kita membuat tambang-tambang sekarang ini itu benar-benar juga selain berdampak pada saat proses penambangan itu masih dilakukan, barang tambangnya masih ada, berdampak baik bagi masyarakat lingkungan di sekitarnya, tapi juga setelah selesai nanti itu benar-benar tidak merusak lingkungan juga, Bang? Ya, sebelum memulai tambang dan pasca tambang itu kan sudah menjadi satu kesatuan di dalam AMDAL ya. Persoalannya yang mengawasi AMDAL itu biasanya pemerintah daerah. Pertanyaannya apakah pemerintah daerah punya kemampuan yang mumpuni untuk mengawasi pasca tambang. Yang paling banyak selama ini yang terjadi dan itu yang menjadi perhatian sejumlah LSM itu kan ada kong kali kong setelah pasca tambangnya itu. Itu dia. Hasil tambang itu lubang yang digali itu dibiarkan begitu saja menganga gitu, sehingga menimbulkan kecelakaan. Ya mungkin kita bisa belajar misalnya Bangka Belitung ya, bagaimana tanah itu dibiarkan berlubang-lubang. Gitu. Ya. Bagaimana kita memastikan bahwa energi berlimpah untuk negeri ini bukan hanya untuk kita, Bang, tapi juga untuk anak cucu kita kelak. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau kita memang benar-benar ingin melestarikan energi yang berlimpah untuk negeri, tentunya juga untuk anak cucu kita. Tapi kan kita tahu Bang, bicara batu bara itu kan bukan energi yang terbarukan lagi. Bagaimana kita bisa mengolah batu bara ini tapi juga bermanfaat untuk anak cucu kita kelak? Ya tentu jawabannya itu kan perlu bijak di dalam mengelolanya ya kan. Tidak dihabiskan untuk semuanya saat sekarang. Tetapi di dalam hukum itu kita kenal tentang keadilan, keadilan untuk saat ini dan juga untuk keadilan bagi generasi yang akan datang. Masa depan ya. Ada sebuah kasus di Filipina misalnya, bagaimana anak-anak itu menggugat di pengadilan di Filipina terkait dengan pengelolaan hutan, supaya mereka kelak juga bisa menikmati hasil hutan itu. Masih punya hutan di masa depan ya. Dan Mahkamah Agung Filipina itu memenangkan anak-anak ini. Itu yang terkait dengan keadilan dan kemanfaatan untuk masa depan gitu, atau keadilan antar generasi. Nah kita memang kurang membicarakan tentang keadilan antar generasi, tetapi di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti yang saya sebut tadi di dalam Undang-Undang Nomor 3 2020, Undang-Undang tentang pertambangan mineral dan batu bara itu kan tegas sekali bagaimana meningkatkan nilai tambah batu bara dengan menggunakan istilah hilirisasi. Nah ini yang mestinya dilakukan sehingga cadangan yang sekian miliar tadi, ada sekitar 38 miliar itu cadangan itu tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Apalagi yang kita bicara ini kan energi fosil, sama saja dengan minyak misalnya, minyak bumi, juga begitu juga dengan batu bara. Yang paling penting itu kan bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, tetapi lingkungan hidup tetap terjamin mutunya gitu. Terakhir Bang, memastikan bahwa energi berlimpah ini benar-benar diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri supaya kita tidak lagi kaget seperti di awal tahun yang lalu saat itu pemerintah melarang ekspor batu bara. Bagaimana caranya Bang? Ya tidak ada cara lain, memang pemerintah itu mestinya menegakkan aturan. Kita juga terkaget-kaget. Kenapa pemerintah tiba-tiba seperti terkaget-kaget seperti kita gitu. Betul. Tiba-tiba cadangan batu bara itu berkurang. Tetapi sekarang itu sudah ada teknologi bagaimana membangun pembangkit listrik di mulut tambang, dan itu sudah dilakukan di beberapa daerah di Sumatera. Jadi tidak ada kalau sekarang ini untuk untuk pembangkit Jawa Bali itu kan batu bara didatangkan ke Banten gitu kan. Kalau terjadi cuaca buruk, gelombang tinggi, ada krisis energi pada saat itu. Karena itu perlu dipikirkan apakah mungkin misalnya dilakukan interkoneksi sehingga pembangunan pembangkit listrik itu tidak perlu adanya di Jawa gitu. Di tempat di mana penghasil tambang yang dikirim ke Jawa nanti listriknya begitu ya. Jangan-jangan di Aceh itu bisa dibangun pembangkit listrik yang listriknya itu arusnya dibawa ke Jawa gitu. Baik, kita harapkan semoga energi berlimpah ini benar-benar kita manfaatkan untuk negeri, bukan hanya untuk kita tapi untuk anak cucu kita. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi loh.
Pemirsa, banyak jalan menuju Roma. Kekayaan energi yang berlimpah sejatinya harus menjadi berkah, bukan musibah. Dengan demikian, target pemerintah di akhir 2030 maksud kami, Indonesia sudah bisa menjadi negara net zero dalam hal emisi karbon, bukan hal yang utopis atau hayalan saja. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.